ya, dakwah, tapi kita juga punya beberapa bidang ya di Fatayat. Salah satunya juga tentang bidang ini, politik, hukum, dan advokasi. Berarti memang ada betul Ya, gitu kita ya. punya misi dengan adanya pemimpin perempuan ini, kita berharap gitu, isu-isu perempuan yang ada di Kabupaten Pangandaran ini bisa terakomodir dalam kebijakan-kebijakannya beliau gitu. Suami dengan istri kalau Fatayat kebanyakan berbeda juga pilihan kan gitu. Karena perempuan maksudnya kader Fatayat rata-rata gitu mereka sudah punya pilihan sendiri gitu meskipun jadi tidak bisa dibawa oleh suami karena suami pilihannya A gitu kan, jadi kita harus ngikut ke A gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman pemilih, selamat datang di ARUS, Ajang Ruang Diskusi Demokrasi, ruang dialog dan edukasi kepemiluan yang menghadirkan suara masyarakat dari berbagai latar belakang. Pada episode kali ini, kita akan membahas sebuah tema yang sangat dekat dengan kehidupan sosial dan keagamaan masyarakat, yaitu dari Majelis ke TPS, peran aktivis keagamaan perempuan dalam pemilu. Perempuan ini memiliki posisi yang sangat penting baik dalam kehidupan keluarga maupun bermasyarakat. Melalui kegiatan seperti majelis, pengajian, ataupun kegiatan sosial, perempuan ini berperan sebagai penggerak nilai-nilai kejujuran, kemudian nilai-nilai amanah dan tanggung jawab. Yang mana nilai-nilai ini merupakan sebuah pondasi penting bagi berlangsungnya pemilu. Untuk membahas peran tersebut, kali ini kita sudah bersama dengan narasumber kita, yaitu Ketua dari Fatayat NU Kabupaten Pangandaran, Ibu Milky Barokah, SHI-MH. Halo Ibu, apa kabar? Kabar baik, alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya kami mengucapkan terima kasih Ibu sudah mau hadir dan berbagi ilmunya di sini. Jangan ibu, kalau Fatayat tuh apa, sahabat, Oh, sahabat. sahabat Fatayat. Oke. Kalau ibu kesannya ibu-ibu muslimah. Berarti, di Fatayat ini ada sebutan tersendiri manggil ke sesama mereka ya, biasanya sahabat atau ya sahabat kali ya. Berarti, nanti selanjutnya saya panggilnya sahabat? Iya, Heeh, sahabat aja biar akrab. oke, bestie kita. Sebelum kita masuk ke pembahasan lebih jauh, mohon perkenalkan dan ceritakan sedikit kepada teman pemilih, sebenarnya aktivitas apa aja sih yang sahabat ini lakukan di masyarakat maupun di, majelis keagamaan? Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Milky Barokah, Ketua Pimpinan Cabang Fatayat NU Kabupaten Pangandaran. Ini adalah periode terakhir saya, ya, alhamdulillah. Jadi sebentar lagi saya mau bergantian kepemimpinan, tapi memang di penghujung, kepemimpinan ini banyak sekali PR. Tadi salah satunya sudah saya sampaikan kepada Ketua KPU ya. Kalau aktivitas Fatayat sebenarnya kita bergerak di core-nya Fatayat itu dakwah, ya. Dakwah, tapi kita juga punya beberapa bidang ya di Fatayat. Salah satunya juga tentang bidang ini, politik, hukum, dan advokasi. Berarti memang ada betul gitu ya. Jadi selain kita pengajian rutinan dari tingkat ranting, bahkan anak ranting ya. Anak ranting itu setara dengan dusun. Dusun, kemudian di majelis-majelis taklim juga kita bisa menjadikan itu anak ranting. Jadi anak ranting, kemudian PAC, PAC itu setingkat kecamatan, kabupaten, provinsinya ada, sampai pimpinan pusatnya ada. Pengajian kita rutinan, kalau di Pangandaran ada triwulan. Triwulan, di ranting ada triwulan, di anak ranting ada triwulan. Jadi pengajian terus tuh itu nggak bakalan habis gitu ya, bertahap terus. Jadi setiap minggu itu pasti mereka ada pengajian. Jadi selain dari pengajian, kita juga fokus kepada
eee, pengembangan diri kader. Misalkan kita, ada pemberian skill, misalkan di bidang, kecantikan mereka pengen bisa dandan, misalkan kita bikin acara beauty class, kemudian bidang ekonomi juga kita bikin, sekarang kan banyak mereka usaha-usaha online kayak gitu ya, gitu. Jadi bagaimana mereka bisa memasarkan produknya di digital gitu ya, marketplace dan lain sebagainya itu juga kita berikan. Jadi tidak hanya melulu, pengajian heeh, tentang ngajinya banyak lah gitu istilahnya. Jadi diharapkan tapi core-nya itu tetap dakwah. Jadi setiap hari itu mereka akan berbeda, misalkan belajar public speaking juga kita ajarkan, yang mau belajar nge-MC kita ajarkan juga gitu. Jadi benar-benar kita fokus kepada pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak di Kabupaten Pangandaran. Dari pemaparan Ibu kita tahu kalau misalkan, organisasi ini tuh bukan hanya tentang ibadah aja ya, Bu, tapi banyak juga, pelajaran-pelajaran, kemudian jadi ruang belajar bersama juga ya sebetulnya. Oke, menurut Ibu nih bagaimana majelis keagamaan ini bisa, berperan dalam menumbuhkan kesadaran masyarakat, terutama perempuan-perempuan tentang pentingnya berpartisipasi di dalam pemilu, tanpa kita harus bersifat partisan? Oke, jadi sebenarnya setiap, eee, kita berkumpul juga gitu ya, jadi tidak hanya di ruang majelis di masjid atau di tempat-tempat keagamaan yang seperti itu, kita juga mengadakan diskusi. Apa sebenarnya permasalahan permasalahan yang terjadi ya di lingkungan kita lah tentang perempuan misalnya seperti itu. Nah, dengan banyaknya diskusi, tapi sayangnya gitu kan, tapi sayangnya tidak semua kader juga bisa mengikuti acara tersebut gitu. Tapi dengan, apa namanya, hasil diskusi itu kemudian mereka misalkan bawa ke PAC-nya atau ke tingkat rantingnya, itu juga kan bisa, mmm, mentransfer ya, mentransfer ilmu yang sudah diberikan di ruang-ruang diskusi kecil itu gitu. Nah, kalau misalkan tadi bagaimana peran majelis tadi ya gitu, sebenarnya itu adalah, suatu hal yang paling strategis. Bagaimana karena, eee, maaf ya apalagi misalkan di daerah-daerah ya seperti Pangandaran lah masih kampung gitu ya, mereka banyak yang ikut pengajian dan lain sebagainya gitu. Nah, itu bisa di situ kita menyelipkan sedikit informasi, misalkan sebelum, adanya kiai gitu ya, kiai mau menjelaskan tentang fikih atau apa gitu ya, kepada ibu-ibu atau kepada kader fatayat kita bisa selipkan lewat pengurus tadi ya, lewat pengurus, wakil ketua bidang politik hukum dan advokasinya misalkan. Menginformasikan bahwa misalkan gitu, keterlibatan kita itu adalah sebagai upaya untuk, eee, apa namanya tuh, memilih pemimpin yang lebih baik. Contohnya kemarin lah, kemarin Fatayat NU dalam pilkada gitu ya. Kenapa kita memilih gitu ya untuk mendukung perempuan gitu ya dalam pilkada kali ini. Itu tidak tidak serta-merta dengan spontanitas, udahlah kita ini aja gitu. Enggak, itu butuh pemikiran ya, kemudian kita harus kumpul dulu, bermusyawarah dulu. Kedepannya bagaimana nih kalau kita memilih pemimpin perempuan? Seperti itu. Nah, setelah, dengan berbagai pemikiran dan lain sebagainya, musyawarah dengan teman-teman yang lainnya, baru kita memutuskan. Ternyata dengan kita memilih ini gitu, kedepannya bagaimana? Seperti itu. Nah, karena fokus kita adalah pemberdayaan perempuan dan perlindungannya gitu ya, pemberdayaan dan perlindungan perempuan dan anak, diharapkan dengan pemimpin perempuan ini akan terakomodir gitu,
Isu-isu perempuan tuh, heeh. Masalah lebih baik dan tidak sebenarnya itu, gimana ya, eee, kita juga belum tahu gitu masalahnya, kan belum pernah ada sih apa, pemimpin perempuan di Pangandaran ya, tapi setidaknya kita punya misi gitu ya, kita punya misi dengan adanya pemimpin perempuan ini, kita berharap gitu, isu-isu perempuan yang ada di Kabupaten Pangandaran ini bisa terakomodir dalam kebijakan-kebijakannya beliau gitu. Itu saja sih sebenarnya. Jadi dengan seperti itu, terus kita bermusyawarah dan kita informasikan kepada teman-teman bahwa dengan kita ikut andil, berpartisipasi dalam pemilihan kali ini gitu ya, itu akan sangat berhubungan dengan kualitas pemimpin nantinya gitu. Iya. Baik dalam kebijakannya, ya dalam keagamaan, ekonomi dan lain sebagainya, itu sangat, apa ya, sangat berhubungan erat lah gitu, antara antara partisipasi kita, pemilih, dengan kualitas pemimpin itu erat hubungan, seperti itu. Oke. Tapi dalam, rangka edukasi ini ya, Bu, ada nggak kan pemikiran tiap orang beda-beda ya, Bu, ya, betul. Ada nggak penolakan dari entah itu dari jamaah atau dari siapapun misalkan penolakan seperti, "Oh nggak bisa nih agama sama politik itu 2 hal yang berbeda, nggak bisa disatuin nih, nggak untuk dibahas dalam sebuah majelis keagamaan." Ada tidak, Bu, yang seperti Oh banyak, pasti banyak. Nah, itu bagaimana cara Ibu dan organisasi Ibu menghadapi itu? sekali lagi ya, karena kita tadi tidak hanya berfokus kepada, pengajian dan lain-lain, tapi juga kita dalam upaya untuk mencerdaskan perempuan juga, karena perempuan sekarang harus melek segala rupa gitu ya, melek segala macam. Jadi akhirnya ketika kita berbicara dengan sesama kader Fatayat, mereka paham, ya. Mereka paham, oh ternyata ini loh, gitu ya, yang dimaksud oleh ketua misalkan gitu. Tapi kalau kita sudah berkumpul dengan yang di luar dari kader kita, Fatayat, dengan, ya perempuan-perempuan yang lain lah gitu ya, yang memang tidak, mendapatkan pendidikan politik seperti yang di Fatayat itu, ya pasti itu masyarakat luas lah istilahnya itu, masyarakat luas pasti akan, "Kenapa sih?" gitu, "kalau di Fatayat itu ngomongnya begini, arahnya ke sini," gitu. Padahal tadi gitu, kita melakukan itu atau menyisipkan informasi mengenai, partisipasi kita dalam politik itu adalah sebenarnya untuk membantu kita juga gitu, supaya kebijakan itu berpihak kepada kita. Ibaratnya, eee, menanamkan fondasi, eee, demokrasi yang lebih sehat lah gitu, untuk pincang Iya. gitu. Dengan adanya partisipasi kita, baik itu perempuan sebagai pemilih, atau perempuan sebagai kandidat, atau perempuan sebagai penyelenggara, itu sebenarnya menyehatkan demokrasi kan, gitu. Jadi kebijakan-kebijakan itu akan dirasa adil oleh seluruh masyarakat. Itu sih yang terus-terusan kita edukasi. Jadi kalau di ranahnya kader Fatayat, di organisasi, itu udah selesai. Tapi memang kalau kita ke masyarakat luas, pasti ada aja. Nah, inilah kader-kader Fatayat yang nantinya akan menjadi agen buat mereka untuk membuka, apa, pandangan-pandangan baru lah gitu. Kemudian dalam kehidupan sehari-hari, perempuan ini kan menjadi penggerak juga di keluarga ya, Bu. Betul betul. Menurut pengalaman Ibu, sejauh mana peran perempuan dapat mempengaruhi keputusan setiap anggota keluarganya untuk menggunakan hak pilih dan datang ke TPS? Nah, oke. Sebenarnya itu kita mulai dari di kita sebagai seorang ibu, ya. Bagaimana kita mendidik anak kita supaya tidak ada, istilahnya setara lah gitu ya, tidak ada pembeda antara laki-laki dan perempuan. Nah, setara mereka dalam hal pendidikan, ya. Laki-laki, perempuan sama
sekolah sama lah gitu kan, berhak gitu ya. Nah dari situ dengan kita sudah, menanamkan pendidikan yang setara di rumah gitu ya, nanti ke depan gitu, anak-anak juga akan melihat sendiri pengaruh kita bagaimana gitu kan. Nah kadang suami dengan istri kalau fatayat kebanyakan berbeda juga pilihan kan gitu. Karena, perempuan-perempuan maksudnya kader fatayat rata-rata gitu mereka sudah punya pilihan sendiri gitu meskipun jadi tidak bisa dibawa oleh suami karena maksudnya karena suami pilihannya A gitu kan, jadi kita harus ngikut ke A gitu. Enggak juga gitu kalau untuk kader fatayat biasanya mereka sudah punya pilihan sendiri dengan yang tentunya, logis gitu ya dan istilahnya, apa ya, mereka lebih lebih, apa namanya kalau kayak gitu, jadi sudah dengan berbagai inilah pertimbangan-pertimbangan lain, ya rata-rata mereka seperti itu gitu. Solid dari awal gitu ya, karena kita sudah tahu tujuan kita memilih ini tuh apa, sampai akhir pun mereka tidak akan tergoyah. Biasanya begitu. Nah, peran kita untuk mempengaruhi anak, jadi kita juga sama gitu. Polanya seperti itu dari pola pengasuhan kita mulai dengan cara memberikan pendidikan yang setara kepada mereka. Nanti juga si anak akan melihat kita kan, karena kita sebagai figur seorang ibu kan gitu. Kita sebagai figur seorang ibu, anak juga melihat keteguhan kita ketika kita istilahnya memerintah A dan kita tidak bimbang, tidak jadi B, tidak jadi C gitu kan ya. Mereka juga, "Oh iya ya, kita tuh harus seperti ini." Ketika sudah memilih A, ya sudah gitu. Apapun resikonya akan A gitu. Jadi mereka juga akan melihat seperti itu dan suami pun saya rasa ketika kita bisa menjelaskan, "Kenapa sih gitu memilih ini?" Ya, "Karena begini begini begini." Gitu kan, misalkan kita bisa menjelaskan itu kepada suami dengan cara yang baik, saya rasa suami juga akan ikut ke kita gitu, bukan kita yang ikut ke mereka gitu. Yes, ya. Bisa kedal sih, karena apa kan? Karena kita memilih itu pasti berdasarkan, eee, tujuan. Apa sih dampaknya, apa sih kalau misalkan kita memilih ini, apa sih bagaimana sih keinginan kita terhadap pemimpin ini seperti apa sih? Nah itu yang selalu kita, eee, edukasikan kepada teman-teman di Fatayat, sahabat-sahabat di Fatayat gitu. Jadi supaya tidak ada praktek money politik dan lain sebagainya, karena kan ruang-ruang demokrasi di Fatayat juga bukan hanya sekedar pemilu aja gitu ya, dalam hal pemilihan ketua gitu, itu juga kan ruang demokrasi ya. Jadi kalau misalkan kita tidak memberikan pendidikan politik kepada mereka, bukan hanya kebutuhan pas pemilu aja gitu, tapi memang kebutuhan di Fatayatnya sendiri, itu kan rusak kayaknya gitu. Jadi gitu, peran kita ya dari pola asuh kita terhadap, anak-anak kita gitu. Sebetulnya, tidak bisa dipungkiri ya Bu, masih banyak keluarga yang memilih berdasarkan pilihan kepala keluarganya tadi. Betul betul, kalau misalkan kepala keluarganya pilih A, ya semuanya pilih A. Karena kurangnya edukasi betul, melalui organisasi ini, jadinya perempuan pun sadar akan pentingnya dia mempunyai pilihan sendiri, sehingga dia sebagai ibu pun memberikan pemahaman itu kepada anaknya tanpa harus memaksakan harus memilih siapa. Betul, jadi, penting juga ya Ibu, ini sangat penting pendidikan politik untuk seorang ibu. Mhm, betul. Nah Ibu, bisa diceritakan apakah ada pengalaman atau praktik di mana kegiatan majelis atau komunitas perempuan ini berhasil mendorong jamaah untuk hadir di TPS? Apakah ada case yang sebelumnya, orang ini tidak mau atau mempunyai pandangan yang, misalkan, "Ah, untuk apa sih milih, nggak ada ngaruhnya ke kehidupan saya." Tapi ternyata setelah diberikan edukasi dia mau nih untuk memilih, seperti itu Bu. Kayaknya itu harus nanya ke kader-kader Fatayat yang di bawah. Oke, orang-orang yang terjun secara langsung ke masyarakat. Tapi saya rasa ya gitu, di pemilu 2014 itu 2019 saya tidak
istilahnya tidak menyerukan apa-apa pada saat 2019 itu. Jadi saya, biarkan saja gitu ya, tidak ada, mmm, apa istilahnya, tidak ada keterlibatan kita lah gitu ya dalam pemilu. Itu biasa-biasa aja. Bahkan belum ada yang jadi penyelenggara, perempuan itu ya, di Fatayat terutama ya kan, tadi kasusnya juga di Fatayat kan. Nah ketika 2024, bismillahirrohmanirrohim gitu ya, saya merasa bahwa, aduh saya udah mau selesai nih gitu ya. Terus, apa yang mesti saya lakukan? Kalau kemarin oke lah saya backup sendiri, tapi kalau sekarang belum tentu ketuanya akan seperti saya, kan saya berpikirnya seperti itu ya. Akhirnya saya, melibatkan langsung gitu ya, mereka kader-kader kita untuk, "Yuk ikut, mau itu jadi penyelenggara, mau jadi pemilih, mau jadi kandidat sekalipun gitu ya, hayu, kita bersama-sama berpartisipasi dalam pemilu kali ini," gitu ya. Alhamdulillah banyak ya yang jadi penyelenggara, kemudian banyak juga kalau untuk jadi kandidat kayaknya, eee, ada sih satu orang, tapi mungkin ya inilah gitu ya, peran kita juga harus ditambah sebagai organisasi perempuan, bagaimana supaya membuat mereka percaya diri untuk menjadi kandidat. Kayaknya untuk jadi kandidat sih, belum ya. Kalaupun ada, mereka tidak, maksudnya tidak melibatkan kita gitu, jadi hanya personal aja. Kalau dari penyelenggara, ya pemilih kayaknya makin meningkat deh, karena keterlibatan kita menyerukan informasi untuk berpartisipasi akhirnya meningkat. Coba dicek deh, di KPU pasti ada datanya. Berarti kaderisasi organisasi ini untuk, eee, anggota-anggotanya ikut menjadi penyelenggara juga udah mulai dijalankan dan malah meningkat ya, Bu? Iya, malah meningkat. Eee, Kemudian di setiap pemilu itu kan tentunya banyak, tantangan kayak informasi yang tidak guna, kemudian godaan yang tidak sesuai dengan nilai kejujuran. Menurut Ibu nih nilai-nilai keagamaan apa sih yang penting ditanamkan kepada jamaah agar dapat, pemilu ini tetap berjalan secara jujur, damai, dan bermartabat? Oke, yang pertama pasti jujur ya gitu, jujur itu harus ditanamkan kepada, masyarakat, nggak cuma kepada perempuan tapi kepada masyarakat semuanya. Kemudian yang kedua yaitu keteguhan kayaknya ya. Jadi tidak berubah-ubah gitu. Apa itu namanya ya? Kalau seperti itu tuh. Jadi, meskipun godaan datang dan lain sebagainya, kudu panceng gitu kan, pancing sesuai dengan apa yang sudah, istilahnya kita diskusikan dan lain sebagainya gitu. Nah karena kalau misalkan sudah jujur, tapi terpancing juga gitu kan, melihat di sekitarnya, "Oh ternyata yang lain juga pada begini, ya udahlah aku ikut aja." Kebanyakan orang misalnya ikut arus ya, ikut arus karena takut inilah nanti nggak di ininya. Tapi kalau misalkan dia punya keteguhan gitu ya, dan ya kejujuran ditambah dengan keteguhan, saya rasa apapun godaannya itu tidak akan menggoyahkan gitu kan pilihannya, seperti itu. Ya kalau misalkan contoh lah misalkan, ternyata golput semua, dia sendiri udah teguh nih karena di pengajian misalkan nggak boleh golput kan gitu misalkan. Tapi karena lingkungan sekitar golput semua kan kalau tidak punya keteguhan hati, dia pasti akan ikut ke yang semua gitu karena takut disalahkan, "Oh nanti karena saya milih ini, yang lain enggak, gimana?" Gitu kan, akhirnya ikut arus dan lain sebagainya. Jadi yang pertama itu kejujuran, yang kedua yaitu keteguhan apa ya, istiqomah ya? Iya
Istiqomah kayaknya. Mengenai keteguhan tadi, berarti kan orang tersebut itu sebetulnya belum mengenal lebih jauh calon-calon nih. Jadi, orang milih A dia ikut A, orang milih B dia ikut B. Mungkin ke depannya kita sebagai penyelenggara juga dibantu dengan pihak-pihak lain perlu lebih mengedukasi mengenai, pentingnya kita mengenal setiap calon tidak hanya visi misinya saja ya, Oh, Bu. iya betul ya, seperti itu. Harus lebih dekat gitu, lebih dekat kepada pemilih. Iya, kemudian Kalau bisa visi misi juga jangan yang misalnya, dimengerti hanya oleh beberapa kalangan kita. lebih ini ya, Bu, lebih mudah difahami, iya, orang awam, betul. Bahkan banyak yang mungkin baca visi misinya A, B, C, D, tapi sebenarnya dia tuh kurang paham, itu nanti gimana sih Iya, pasti ke depannya. pasti pasti yang ditanya tuh, "Apa kalau dia menang, apa dampaknya ke kita?" Itu tuh harus harus jelas juga gitu. Nah, sebagai penyelenggara pemilu ini kan KPU nggak bisa berjalan sendiri ya, Bu. Betul betul. Menurut Ibu, bentuk sinergi yang ideal nih antara aktivis keagamaan, dengan penyelenggara pemilu supaya pendidikan pemilih ini khususnya bagi perempuan dan keluarga itu bisa berjalan dengan seharusnya. Itu gimana, Bu? Nah, tadi udah saya sampaikan kepada ketua KPU ya, Kang, kayaknya kita harus bikin gitu ya, ya diskusi dengan teman-teman secara langsung gitu mengenai atau memberikan, pendidikan politik gitu ya, terutama ke kader Fatayat ya, ke kader Fatayat secara berkala gitu. Jadi ulah pas pusingna we gitu baru dikasih pendidikan partisipasi politik perempuan. Nah, kalau enggak mah hari-hari enggak, ini mah jadi harus, apa namanya tuh, berkala gitu. Misalkan, taruhlah kalau misalkan ada 3 bulan sekali acara pengajian, ya kita lakukan ini sama gitu, 3 bulan sekali. Jadi kan terus nambah ilmunya, oh iya ya dampaknya gini ya gitu, gitu. Oke, pertanyaan terakhir nih, Bu. Jika ada pendengar perempuan yang ingin mulai peduli terhadap pemilu, namun dia mungkin masih merasa takut atau bingung, langkah kecil apa sih yang bisa mereka lakukan mulai hari ini untuk bisa memahami proses pemilu? Oke, kayaknya ikut Fatayat ya, saat sering langkah kecilnya, "Ayo ikut Fatayat dulu," gitu, biar nanti dapat ilmunya, pendidikan politiknya, dan lain sebagainya gitu. Oke, ya betul. Oke, Ibu terima kasih banyak atas pandangan dan pengalamannya yang sangat inspiratif. Dari diskusi hari ini kita bisa belajar bahwa peran perempuan terutama aktivis keagamaan itu, penting untuk menguatkan demokrasi mulai dari majelis, keluarga, kemudian ke TPS. Teman pemilih menggunakan hak pilih dalam pemilihan pemilih itu bukan hanya hak konstitusional, maaf, hak konstitusional, tetapi juga suatu bentuk tanggung jawab sosial untuk, masa depan kita bersama ya, Bu, betul. Nah, kami berharap diskusi ini dapat menjadi inspirasi bagi masyarakat, terutama perempuan, untuk terus berpartisipasi aktif dalam pemilu yang jujur, adil, dan berintegritas. Saya Lia Amelia pamit undur diri, sampai jumpa di episode berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Masalah.